kompetisi kaligrafi Saifuli. Ada hadiahnya total 5 juta, tapi lebih dari itu nanti adalah bagaimana teman-teman bisa aktif berkarya seni. Nah, kita bersama Pak Taufik Ridwan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik ini dari Dini Art Management. Dalam hal ini beliau yang memanajeri event ini. Event ini adalah rangkaian event yang besar, yaitu event utamanya adalah ada 2, pameran retrospektif lukisan Saiful Adnan. Ini pameran tunggal lukisan retrospektif Saiful Adnan dan peluncuran buku biografi judulnya Saiful Adnan The Legacy of Saifuli. Nah, Pak Taufik ini selaku manajernya. Nanti kita akan ngobrol dulu dengan Pak Taufik, tetapi saya spill dulu di dalam acara ini kita memiliki side event yang penting, yaitu kompetisi kaligrafi Saifuli. Alhamdulillah nanti jurinya ada saya sendiri, Denny J, konten kreator Painting Explorer. Keseharian saya melukis dan juga mengajar baik di kampus melukis Painting Explorer maupun di ISI Yogyakarta. Juga ada Pak Taufik Ridwan selaku Pak Ridwan Taufik. Pak Taufik Ridwan, Pak Ridwan Taufik Ridwan. Pak Taufik Ridwan selaku General Manager Dini Art Management yang sudah menyelenggarakan berbagai pameran maupun lelang seni. Dan juga nanti ada maestronya, yaitu Pak Saiful Adnan. Nah, untuk itu teman-teman, silahkan nanti bisa ngobrol di live chat, karena banyak yang menghubungi Pak Saiful, banyak yang menghubungi Pak Taufik tentang acara ini. Nah, nanti teman-teman saya akan memberikan spill ya, saya akan memberikan bagaimana cara mengikuti pameran ini, bagaimana mengikuti kompetisi ini ya. Nanti bisa dilihat di Instagram Painting Explorer maupun di Instagram saya Denny.painting. Tetapi sebelum itu kita tanya dulu ke Pak Taufik. Sebenarnya ini acara apa? Monggo Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman Painting Explorer viewer, waduh gitu ya, atau fans klubnya dari Painting dan Bang Denny ini. Keren. Saya termasuk bersyukur sekarang berada di studio yang keren, studio yang bisa memberikan wacana dan inspirasi bagi kita untuk selalu bahwa melihat dunia itu optimis. Melihat dunia itu tidak pernah ada hentinya. Melihat dunia itu untuk menyiapkan kehidupan yang lebih fana lagi. Kan itu menarik saya kira. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banget ya. Ini kita memang ada bocoran sedikit ya. Bukunya yang keren itu ada sebuah permintaan khusus dari seorang maestro. Kan itu ya? Ada seorang maestro ketika kita tanya, Buya, kira-kira apa keinginan yang belum terwujud selama 66 tahun berada di dunia dan mungkin lebih dari 50 tahun berkarya gitu ya. Alhamdulillah beliau cuma sederhana banget, pengen pameran tunggal diikuti dengan penerbitan buku biografi. Nah, ketika kita percayakan kepada Mas Denny untuk menuliskannya, jadi ternyata menulis biografi itu nggak semudah yang dibayangkan. Itu kayak belajar tentang sejarah seseorang dan mengkaitkan, apalagi buku biografi ini bukan sekedar menulis sosok Saiful Adnan, tapi mengkaitkan bahwa dunia kaligrafi itu memiliki sejarah yang begitu dahsyat ya. Jadi sempat juga kita kunjungi beberapa orang senior di bidang kaligrafi gitu ya. Kita ke Bandung, Pak Ade Piros kita ke sana dalam rangka untuk mengikuti, mempelajari tentang alur biografi. Nah, di tengah-tengah itu kita muncul ide yang menarik. Bagaimana kalau kita membuat satu kompetisi untuk para, ya tidak mesti harus mengaku seniman, tapi orang Indonesia, orang seluruh dunia, kalau mau ikut kompetisi yang disebut dengan Saifuli. Bergaya Saifuli seperti apa. Jadi, mohon maaf, ini bukan karena apa, bukan karena mengekang kemerdekaan seseorang, bukan, tapi kita ingin tahu seperti apa sih kaligrafi gaya Saifuli. Maka tadi Mas Denny menyebutkan bahkan judul bukunya atau buku biografinya pun ada The Legacy of kaligrafi
Saifuli Kaligrafi. Iya, jadi sampai seperti Saiful Adnan _2 iya, The Legacy of Saifuli Kaligrafi. Iya. Jadi gaya-gaya Saifuli kayak apa sih? Kita pengen juga orang menyelami bagaimana seorang pembuat kaligrafi, seorang maestro kaligrafi berkarya itu. Lah kebetulan sudah punya pengakuan dari banyak tokoh. Gayanya Saifuli. Kalau dalam terjemahan yang saya pahami, Saifuli itu pedang. Sehingga gaya-gayanya itu karyanya kayak pedang-pedang, lancip-lancip begitu ya. Nanti kita akan tunjukkan karya-karyanya. Siap. Ya. Dan ini sekali lagi tidak mengekang pada kalian berkreasi, tetapi ambillah surat, ambillah ayat yang terbaik menurut kalian. Semua baik ya, maksud saya surat-surat dalam Al-Quran yang pas menurut Anda untuk diungkapkan dalam sebuah karya seni kaligrafi bergaya Saifuli. Jadi bukan berarti Anda akan menjadi seorang pembebek Saifuli, bukan. Ini pertanyaan begitu Mas Denny. Jadi begini, kalau kita berbicara kaligrafi Arab itu kita mengenal beberapa tradisi kaligrafi Arab yang sudah dikaidahkan, yang disebut dengan khot. Misalnya ada Naskhi, Sulus, Dewani Jali, Kufi dan sebagainya. Nah, ini seorang seniman ya ketika memilih karya kaligrafi Arab, maka dia akan berhadapan dengan segunung kaidah-kaidah itu. Padahal seorang seniman kan perlu kreativitas, butuh mencurahkan kreativitasnya. Nah, tidak mudah seorang seniman itu ketika berhadapan dengan pakem yang begitu besar. Nah, Pak Saiful Adnan itu memiliki kemampuan untuk itu. Ketika menghadapi suatu pakem kaligrafi yang begitu besar, beliau tetap bisa menerobos, membuat gaya tersendiri yang kita sebut gaya Saifuli itu, tetapi tetap dengan cara menulis secara tepat, secara benar, karena temanya adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibuat Pak Saiful Adnan. Nah, teman-teman, ini nanti di dalam membuat karya kaligrafi Saifuli itu tidak harus persis meniru lukisannya Pak Saiful, tetapi mengangkat gayanya. Sebagaimana misalnya gini, lomba kaligrafi Kufi. Nah, teman-teman boleh dengan segala macam Kufi. Lomba kaligrafi Sulus. Nah, itu boleh dengan berbagai macam cara untuk melukis kaligrafi Sulus. Nah, ini adalah lomba kaligrafi Saifuli. Nah, nanti apakah harus lukisan? Nah, nanti kita akan bahas itu. Menarik karena ini semuanya bisa mengikuti. Tapi sebelum ke sana saya sapa dulu teman-teman yang sudah di live chat Painting Explorer. Ada Mas Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak, alhamdulillah belum terlambat. Terima kasih Mas Rianto, saya tunggu nggih. Hadiahnya ada 5 juta dari Pak Taufik. Nanti kita lihat pembagiannya bagaimana ya dari Dini Art Management mengusahakan iki kudu ono hadiah gitu kan. Jika ada Mas Erik Van Brick hadir nih Mbak ilmu, monggo Mas, nggak sekedar lihat-lihat ya, kita ikuti aja, nanti sangat gampang caranya. Ada Mas Reno Iskajaya, waalaikumsalam, hadir nyimak Pak dosen, Pak Taufik ini. Pak Taufik pernah ketemu ini. Mas Reno keren, ya. Mas Reno itu keren. Semangat ya. Mas Ahmad Wahyu juga ada nih ya. Alhamdulillah Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak sambil kerja Pak. Oke, Mas Ahmad Wahyu. Nah, Pak Taufik coba kita lihat dulu nggih. Pengumuman tentang lomba kaligrafi Saifuli ini yang ada di Instagram, karena ini nanti basisnya adalah Instagram. Nah, saya akan membacakan, Pak Taufik monggo silakan diminum, jangan didahar. Saya tak membacakan tentang hal ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di Instagram saya Denny.Painting atau di Instagram Painting Explorer ya. Jadi bisa di Painting.Explorer, Painting.Explorer. Nah, ini nanti pengumumannya ada di sana. Ini ya salah satu pengumumannya. Boleh di sini ya, boleh di akun saya Denny.Painting. Nah, sekarang kita baca nih teman-teman ya. Pertama, acaranya disebut dengan kompetisi kaligrafi Saifuli. Dalam rangka pameran tunggal retrospektif lukisan Saiful Adnan dan peluncuran buku biografi maestro kaligrafi Saifuli, judulnya The Legacy of
Saifuli Kaligrafi ini bukunya dengan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tanggal 22 sampai 25 Desember 2023 di Hall B Jakarta Convention Center JCC. Jadi ini teman-teman sekaligus undangan ya, undangan terbuka. Bayar ada tiketnya nggak, Pak? Nggak, gratis ya? Gratis. Jadi teman-teman Painting Explorer, saya tunggu pembukaan di JCC di Hall B tanggal 22 Desember 2023. Saya tunggu di sana ngobrol-ngobrol ya. Insya Allah kita di sana bahkan sebelum itu karena kita display ya, Pak. Oke. Materi lomba berupa image karya seni rupa dengan objek kaligrafi Saifuli. Nah, yang sering ditanyakan ini, maksudnya image itu apa? Nah, image itu gambar, bedanya ada 2 jenis kan, image sama video. Kalau video itu gambarnya bergerak, seperti animasi atau video-video film gitu. Kalau image itu diam, seperti foto atau yang dibuat dengan Corel boleh, dengan Photoshop boleh, dengan foto boleh, dengan AI boleh, ya semua boleh ya, teman-teman boleh memanfaatkan AI. Yang penting adalah image. Image itu gambar still, gambar diam, gambar yang tidak bergerak seperti animasi atau video. Foto atau gambar, nanti caranya apakah lukisan dipotret juga boleh. Misalnya teman-teman pakai Photoshop juga boleh, teman-teman pakai AI juga boleh, teman-teman bikin kaligrafi Saifuli dengan patung misalnya dengan 3 dimensi atau relief gitu ya. Kalau 3 dimensi seperti yang dibuat oleh Pak Rizpul misalnya, itu boleh. Terus dipotret tapi ya, yang penting dipotret, bukan video ya, image. Nah, Saifuli merupakan gaya kaligrafi Arab yang diciptakan oleh Saiful Adnan. Nanti kita kasih contoh. Cirinya antara lain adalah bentuk huruf yang memanjang laksana pedang. Nah, pedang itu namanya Saifun ya, dalam bahasa Arab Saifun. Ini pas ini Pak Saiful Adnan. Nah, gayanya seperti pedang. Atau seperti rumah tradisional Minang tempat Saiful dilahirkan. Jadi Pak Saiful Adnan ini aslinya adalah Minang, tepatnya ada di Sanyang Baka, Solok, Sumatera Barat. Nah, cara mengikutnya begini teman-teman. Unggah karya di Instagram ya, bukan akun privat ya. Kan ada kan akun privat, jadi kita nggak bisa mengakses ya, harus pertemanan dulu, harus terus disetujui dulu ya. Jadi bukan akun privatnya. Terus tulis deskripsi karya, ini dibuat dengan apa, judulnya apa, tentang apa, ayatnya apa dan sebagainya ya. Jangan lupa kalau pakai ayat-ayatnya apa gitu. Terus tulis hashtag, nah ini penting ya. Hashtagnya adalah kaligrafi Saifuli ya, disambung ya. Terus hashtag yang lain adalah tagar pameran kaligrafi Saifuli. Terus yang satu biografi Saiful Adnan. Ya, ada 3 hashtag: kaligrafi Saifuli, pameran kaligrafi Saifuli, biografi Saiful Adnan. Terus tandai atau mention ya, boleh ditandai, boleh mention ya di tagnya ini akun Instagram @paintingexplorer, rumah kaligrafi Saiful Adnan, dan 3 akun teman yang lain. Jadi misalnya ini ada Mas Rianto menandai Mas Erik, Mas Reno, dan Mas Ahmad Fauzi. Misalnya seperti itu ya, menandai yang lain biar yang lain tahu. Terus follow akun Instagram Painting Explorer dan rumah kaligrafi Saiful Adnan ya, rumah kaligrafi Saiful Adnan. Itu silahkan di follow. Nah, jadwalnya, deadline pengirimannya upload tanggal 23 Desember 2023. Kan pamerannya tadi 22, 23, pamerannya tanggal ini Pak, mulainya 22, 23, 24, 25 ya. Tadi 23 itu terakhir sampai pukul 21 ya. Jadi hari kedua pameran itu deadline-nya. Nah, pengumuman pemenang saat penutupan. Jadi nanti pameran saat penutupan pameran tunggal retrospektif lukisan Saiful Adnan tanggal 25 Desember 2023. Jadi terakhir penutupan kita umumkan. Nah, hadiahnya ini nanti ada 5 teman-teman yang mendapatkan kesempatan. Satu, hadiahnya 1.500.000. Ini anggap sebagai stimulan agar teman-teman terus berkarya ya. Yang kedua adalah 1.250.000, juara ketiganya 1 juta, juara keempatnya 750.000, yang juara kelimanya 500.000, dan diberi piagam ya Pak dari manajemen lah ya. Ya, oke, nanti akan
sertakan piagam juga. Pemenang akan dihubungi melalui DM ya, direct message pada akun yang digunakan untuk mendaftar oleh akun Pancing Explorer. Jadi yang menghubungi nanti Pancing Explorer untuk bertanya alamat. Nah, nanti minta alamat, minta agar enggak ini ya, akan kadang ada penipuan ini. Yang ikut ini ternyata yang mengatakan menang yang itu kan gitu. Nah, jadi bukan teman-teman yang meng-DM, justru teman-teman yang ada di DM dari akun yang digunakan. Nah, nanti baru Pak Taufik akan menghubungi ya. Nah, jurinya satu Saiful Adnan. Nah, berarti memang maestronya. Keren. Maestronya, jadi nggak bisa ya itulah karyanya ya. Jadi seniman ada 3 ya, seniman, akademisi, dan manajer. Jadi ini secara komposisi penjurian ini sudah sangat ideal. Pertama ada senimannya yaitu Pak Saiful Adnan. Kedua saya Denny Junaidi, akunnya Denny Painting, selaku kurator. Jadi saya diminta juga sebagai kurator dan penulis buku biografi. Terus Pak Taufik Ridwan selaku manajer pameran. Penyelenggaranya adalah Dini Art Management, Rumah Kaligrafi Saiful Adnan atau RKS, dan Painting Explorer Channel. Kontaknya ke Pak Taufik langsung ya, yaitu 081904 089999. Nomor cantik ya, terakhirnya 9. Oke, itu teman-teman. Nah, sekarang kita membaca komen-komen. Oh ya, satu lagi ya, setelah saya baca komen saya unjukin kayak apa tuh. Mungkin ada yang belum tahu ya, tetapi saya yakin teman-teman sudah tahu. Googling langsung ketemu lukisan Saiful Adnan itu yang seperti apa. Ada sebentar, saking semangatnya gini. Bismillah. Nah, ya. Wow, nah ini ya Pak, panas. Oh, enak banget. Bismillah. Enak banget ini, enak masyaallah, enak banget. Wah, udah pengen ya Pak. Apalagi ini, masyaallah. Ini favorit saya, masyaallah. Ada Mas Riza Alka. Pak, kalau isinya naskah pegon Jawa kuno boleh tidak? Nah, nanti ini ya saya tunjukkan ya. Ternyata kaligrafi Saifuli itu bisa dipakai untuk huruf Latin. Nah, gitu. Jadi kalau pegonnya gaya Saifuli juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Yang penting bentuknya Saifuli. Itu nanti, dan tidak harus ayat ya Pak ya. Iya. Boleh misalnya hadis gitu kan. Doa. Doa, hadis itu boleh. Yang penting adalah gaya Saifuli dan nulisnya adalah benar ya, nulisnya benar. Oke, Mas Adang Senandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu teman-teman bagaimana gaya Saifuli. Nah, ini saya sudah berikan beberapa karya. Ini teman-teman kita lihat ya, di huruf-huruf akhir ini dipanjangkan seperti pedang. Nah, itulah ciri utama Pak Saiful Adnan. Memang di sini Pak Saiful itu tidak pernah mempelajari kaligrafi secara berkaidah. Tidak pernah mempelajari misalnya standar alif. Kalau kita mempelajari khat itu kan ada rumus Ibnu Muqlah yang alif itu harus 7 titik misalnya kan harus. Nah, itu Pak Saiful nggak pernah. Nah, justru karena nggak pernah mempelajari, justru menemukan gayanya sendiri. Namun tentu saja yang namanya seniman itu tetap ada pengaruh dari apa yang dilihat. Karena Pak Saiful selalu melihat Al-Quran yang ditulis dengan naskih, ya ada unsur naskihnya, tetapi tidak sepenuhnya naskih. Juga kalau di dalam sampul Al-Quran itu kan ada sulus, tetapi tidak sepenuhnya sulus. Nah, itulah Saifuli kan dengan bentuk-bentuknya yang belakang seperti pedang. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini kan. Nah, di dalam buku biografi Saifuli itu saya membedakan karya Pak Saifuli itu paling tidak bisa kita lihat dari 3 seri. Seri pertama adalah lukisan huruf yang seri formalistik. Formalistik itu apa? Tidak ada maksud tertentu atau komposisinya ya, komposisi yang dia buat itu ya semata-mata komposisi. Tidak ada misalnya ini bentuknya tentang ini, misalnya nanti ada contohnya. Ini contoh yang formalistik. Tetapi nanti ada yang kontekstual, berarti bentuknya menyangkut suatu tema tertentu, dan satu lagi ada abstraksi huruf. Nah, abstraksi huruf ini
kita lihat backgroundnya, ini adalah huruf-huruf tapi diabstraksikan. Seperti huruf tetapi bukan huruf. Nanti akan terlihat ada yang jelas ya. Nah ini Saifullinya nih teman-teman, bagaimana melengkung seperti pedang atau seperti rumah gadang. Nah, terus Pak Saiful itu juga punya ciri khas yang lain adalah lukisannya warnanya monokromatik. Monokromatik itu satu jenis, satu nuansa warna. Kecoklat-coklatan, kebiru-biruan, kemerah-merahan, keputih-putihan dan gitu. Ini misalnya seperti ini, monokromatik dan juga memakai tekstur. Ya, teksturnya ini atau nilai rabanya itu seringkali menggunakan tekstur nyata dan juga tekstur semu. Komposisinya relatif stabil, jadi simetri. Meskipun tidak benar-benar simetri ya, antara yang kanan dengan kiri kan tidak benar-benar sama. Oke, nah ini kita lihat yang beberapa yang kontekstual ya. Misalnya ini alifnya Pak Saiful, Allah ini ditempatkan di atas ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Misalnya lagi semoga saya mendapatkan. Ini karya Pak. Nah, ini karya pertama ketika masih mahasiswa. Jadi Pak Saiful pernah kuliah di STSRI Asri yang sekarang menjadi ISI Yogyakarta. Saat itu pernah menjadi juara atau pemegang medali emas 2 sekaligus di dalam porseni mahasiswa. Karya-karyanya seperti ini dalam bentuk yang abstraksi huruf. Jadi hurufnya tidak terlalu nyata. Nah, ini Saifulli bentuk pedangnya belum tampak karena ini dilukis tahun 79 ketika beliau masih menjadi mahasiswa awal-awal. Ini sangat jelas nih bentuk Saifullinya. Ini juga kadang ada di kaf, kadang di wawu, kadang lam, mem. Nah, itu non ya sedikit itu melengkungnya. Oke, sekarang saya coba tunjukkan. Sebentar ya, saya tunjukkan kira-kira yang kontekstual. Misalnya yang ini ya. Ini kelihatan nggak ya di sini? Udah ya, oke. Maaf. Bentar. Ini harus maaf. Nggak kelihatan. Mana tadi? Ini tutup dulu aja. Yang ini mohon maaf teman-teman. Nah, ini dia. Ini saya tutup dulu. Bentar, saya ada satu lagi yang lebih jelas bagaimana beliau memakai konteksnya. Ini dia. Ini sudah isak gitu teman-teman. Habis ini kita sudahi dulu. Nanti teman-teman silakan kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini saya terangkan dulu sebentar. Nah ini dengan konteks tertentu. Ini kan lukisannya dikoleksi di masjid yang ada di Malioboro, Siti Jejana. Ini walau anak ahlal qura itu ya. Jika suatu penduduk beriman dan bertakwa maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Nah ini dikontekkan dengan Indonesia maka dibuatlah pulau-pulau di Indonesia gitu. Nah tetapi Saifullinya ini bagaimana melengkungnya itu dipertahankan karena itu memang ciri khasnya dari Pak Saiful Adnan. Baik rekan-rekan, saya baca lagi dan monggo Pak Taufik jika mau memberikan sesuatu dan ada pertanyaan apa yang biasanya muncul, silakan. Jadi alhamdulillah teman-teman ada yang bertanya tadi sudah dijawab Mas Denny ya. Soal image. Jadi maaf ini tidak dikirimkan kanvasnya, nggak ngirim, nggak usah ngirim kertas. Jadi image saja nanti. Jadi itu Pak Denny sudah jelas banget. Ya. Yang kedua ada pertanyaannya. Tadi sudah dijawab juga. Tidak mesti berupa sitiran Al-Quran. Betul. Tapi doa pun boleh. Boleh. Tapi ya sebaiknya sih jangan doa masuk kamar mandi.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan. Apa ini janib itu? Oh, jangan. Jangan. Itu enggak malah kau menimbulkan lagi ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, intinya ayo andai kata pun itu ada hadiah sebagai pemantik saja. Jangan lihat gedenya. Itu barangkali sangat kecil bagi ini, tapi ini embrio bahwa kita ada semangat untuk bagaimana kita mencintai sebuah karya seni, yaitu kaligrafi. Betul. Dan ini saya kira mudah-mudahan menjadi pemantik kita bahwa dakwah lewat karya seni itu tidak mesti cuma begitu-gituan, tapi juga dengan karya yang lain. Nah, pokoknya intinya ayo lewat media ini kita berekspresi, kita menunjukkan bahwa siapa kita. Gitu. Siapa kita? Ya. Dan lebih dari itu begini Pak Taufik. Apa itu? Apa yang dilakukan Pak Saiful, apa yang dikerjakan Pak Saiful, karya-karya Pak Saiful ini ada legacy, warisan. Jadi warisan untuk peradaban ini. Karena membuat itu dengan konsistensi, mencari terobosan itu tidak mudah, dan kita merasa bangga untuk agar kaligrafi Saifuli itu bisa semakin stabil, bisa mendapat titik yang kuat sebagaimana gaya-gaya lainnya, Solo, Kufi dan sebagainya tadi, kita masih mempelajarinya. Nah, salah satu cara mempelajarinya adalah dengan berkompetisi. Nah, makanya kita membuat kompetisi, sekaligus ini mengundang teman-teman untuk hadir di pembukaan pameran. Sekali lagi tanggal 22 pembukaannya di DCC ya. Jakarta Convention Center di Hall B. Taufik selaku penyelenggaranya mungkin diperkuat undangannya karena beliau yang punya gawe. Jadi insya Allah nanti akan dibuka oleh Pak Wapres. Ini baru konfirmasi. Kalau nggak Pak Wapres adalah Pak Teten, karena Pak Teten juga orang ternyata menteri yang senang seni. Nah, jadi teman-teman pokoknya ayo datang ke Jakarta, manfaat liburan. Kita isi kegiatan akhir tahun dengan sesuatu yang unik, yaitu kita bicara tentang bagaimana seorang maestro berkarya selama 66 tahun. Artinya, ya dari kecil dia udah berkarya, dan sejarahnya panjang banget. Dan yang kedua, kalau pengen dapatin bukunya, nah ini, jadi sekarang ada pre-ordernya. Jadi mohon maaf, kita nyetaknya sangat limited edition, karena kita juga belum sampai kepada e-book ya Mas ini ya. Jadi kita bertahan pada ini warisan budaya. Buku ini adalah sejarah. Jadi sangat layak untuk kita simpan sebagai bentuk kita membangga dengan sejarah kaligrafi. Dan yang kedua, siapa tahu ada ilmu di sana. Dan pasti ada ilmunya. Nah, dan ini, nanti di nomor yang tadi itu ya teman-teman ya ada di Instagram tadi nomornya. Soal harga itu murah. Soal harga itu nggak usah dilihat harga. Kita mau kemana-mana nggak usah lihat harga, itu ilmu. Jadi nanti harganya berapa? Tunggu informasi selanjutnya karena sekarang kita sedang proses mulai. Nanti ada pre-launchingnya. Nanti kita live lagi lah Pak ya. Untuk buku itu. Kalau udah jadi buku langsung bukunya tantangan langsung maestronya. Dan Mas Dedi yang sebagai penulisnya. Siap. Ini teman-teman ada yang bertanya, Mas Bahrul Sidik, untuk ukuran berapa Pak? Mas Andang Sunandar, untuk ukuran karyanya bagaimana Pak? Sama ya pertanyaan, apakah ada batasan minimal? Terima kasih. Ukurannya yang penting itu bisa masuk di Instagram, Pak, gitu kan. Di Instagram kan macam-macam kan, ada yang persegi kotak ya, persegi panjang, ada yang persegi panjang vertikal. Yang penting bisa masuk di sana dan bukan reels, bukan video, tetapi foto, image namanya ya image itu kan, image. Jadi silahkan asalkan itu bisa masuk Instagram. Tentu kalau foto ya usahakan yang sempurna ya, memotretnya. Kalau lukisan aslinya, kalau itu misalnya lukisan ya, seberapa ya terserah. Cilik ya boleh, gede yang boleh. Yang penting bisa dimasukkan di Instagram dan itu ada unsur Saifulinya. Gitu. Kira-kira apa lagi Pak Taufik yang perlu disampaikan? Tadi sekali lagi kita nggak menerima kiriman produk. Ya, betul. Jadi kita nggak menerima kiriman produk lukisan. Malah sebenarnya enak ya Pak ya. Enak banget. Orang ngirim kan. Tapi Mas ini satu orang boleh ngirim berapa karya atau satu? Cuma kita bagaimana kalau satu aja ya Pak ya? Biar memeratakan ya. Jadi, di samping itu bahwa seniman itu adalah kurator. Ya betul. Artinya apa? Jenengan yang kirimkan adalah jangan
ngirimkan 2, siapa tahu 2. Betul. Jadi tapi Anda pilih yang terbaik. Terbaik, betul. Versi jenengan. Betul. Jadi jangan ragu. Ketika milih satu ya itulah yang terbaik. Ya. Satu orang satu karya. Ya. Jadi jangan terus wah lu itu enggak ya, ada kurator. Ya, betul. Jadi sesungguhnya setiap seniman itu kurator bagi diri dia sendiri. Betul. Makatan. Oke. Dan ini bocorannya ya, teman-teman, kreativitas tetap ditimbang di sini. Jadi kalau hanya mencontoh Pak Saiful, lukisannya Pak Saiful dicontoh apa adanya gitu ya orang kreatif. Mencari apa diolah menjadi gaya teman-teman sendiri. Misalnya kayak penyanyi itu lah. Nyanyi Iwan Fals. Ya ora kudu koyo Iwan Fals tenan. Ebit ya aja koyo Ebit tenan, nanti malah Ebite ora padha kan gitu kan. Gitu ya. Jadi teman-teman itu ada Mas Rianto, apakah untuk kemiripan gaya Saifuli perlu diikuti bentuk per huruf, misalnya huruf ba ketemu wawu, atau bisa dikreasikan? Bisa dikreasikan, yang penting itu terasa Saifuli, ya gitu. Sebagaimana gini, apakah harus ketika kita bikin kaligrafi kufi, apakah harus persis dengan kufi yang ada di Turki misalnya ya? Enggak harus. Yang penting orang tahu itu kufi, bukan naskhi, bukan sulus. Dan ini tahu bahwa itu adalah kaligrafi Saifuli, meskipun Saifuli dengan cengkok teman-teman, gitu kan. Warnanya apakah harus monokrom? Enggak. Tapi yang penting adalah kreatif, ada muncul kaligrafi Saifulinya. Oke. Itu Mas Rianto, teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, karena ini sudah Isya dan sebentar lagi juga akan ada kuliah Painting Explorer, kuliah di level tertinggi, yaitu kuliah Seni Lukis Advance malam ini ya. Maka kita cukupkan sekian. Pak Taufik, ada sesuatu? Tidak ada. Oke, ini ya. Pokoknya ayo kirim. Ditunggu ya. Kita yang terbaik. Sekali lagi di Instagram ya teman-teman, silahkan cek Instagram Painting Explorer, painting.explorer, atau cek di Instagram saya ya, Denny.painting. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tujuannya enak banget. Aku banget. Tak entek ki ngomong kok. Lah yang tak seneng ini. Saya juga. Ini buat sendiri atau beli? Beli, saya bilang, loh kok masih Pak Taufik seneng ini? Padahal saya nggak bilang. Jadi saya balik.